Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita kepada Bapak Ibu semua. Ini langsung saya kutip dari websitenya Kemenpan RB Bapak Ibu, perihal adanya RUU ASN atau revisi Undang-Undang ASN. Dan semoga Undang-Undang ASN nantinya yang telah direvisi itu bisa memberikan sebuah dampak yang baik bagi Bapak Ibu honorer-honorer di seluruh Indonesia. Seperti apa informasinya? Coba kita lihat dan kita bahas secara bersama. Jangan di skip video ini. Ada tanggapan atau komentar? Cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @tiradiabachannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua barusan, bahwasanya di sini saya akan membacakan sebuah berita yang diterbitkan oleh Kemenpan RB. Di sini Bapak Ibu beritanya tertanggal 26 Juli tahun 2023. Jadi 2-3 hari yang lalu sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya, mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui. Coba kita langsung bahas bersama. Di sini ada informasi bahwasanya uji publik RUU ASN di Semarang. Pemerintah fokus transformasi manajemen ASN. Dan di sini yaitu tanggal 26 Juli tahun 2023, yang melihat adalah 2482. Nah, di sini Bapak Ibu kebijakan uji publik revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perdana dilaksanakan di Universitas Negeri Malang atau UNES Semarang Rabu 26 bulan 7. Nah, ini Bapak Ibu juga nantinya akan saya bahas seperti apa RUU ASN yang ada. Apakah di sana akan menyangkut ataupun akan memberikan sebuah dampak kepada honorer? Kita kupas tuntas nantinya segmen RUU ASN. Langsung saja kita bahas kembali. Semarang, uji publik revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perdana dilaksanakan di Universitas Negeri Malang atau UNES Semarang Rabu 26 bulan 7. Ada 7 klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU ini. Semuanya menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non-ASN. Semoga di sini memang ada untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Dan juga Bapak Ibu, untuk tenaga non-ASN ini juga ada yang bertanya di channel saya. Saya akan kupas juga bagaimana langkah untuk mendaftar tenaga non-ASN. Saya akan bahas di kesempatan segmen selanjutnya. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Alex Denny menerangkan, RUU ini disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN. Revisi RUU ASN ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh DPR. Pemerintah pun menyambut baik usulan parlemen tersebut. Jadi ini merupakan sebuah usulan dari DPR Bapak Ibu, di mana juga memperjuangkan terkait nasib honorer di Indonesia ini. Kemudian sebanyak 7 klaster menjadi fokus revisi UASN ini, yang terdiri atas pembahasan terkait Komisi ASN, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu klaster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2, juta orang se-Indonesia. Membengkak dari proyeksi sebelumnya yang berkisar 400.000 karena semakin banyak instansi terutama daerah merekrut tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta yang ada pada saat ini juga paralel akan diaudit oleh BPKP bersama BKN. Nah, ini adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Bapak Ibu, yaitu Bapak Alex Denny.
Nah, di sini Alex Denny kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini. Pertama adalah tidak boleh ada pemberhentian massal. Maka 2,3 juta ASN atau non-ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel, terus mendorong tenaga non-ASN masuk menjadi ASN melalui prosedur yang diatur bertahap. Misalnya pada rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen ini atau tahun-tahun berikutnya, ujar Alex. Kemudian untuk prinsip kedua adalah skema yang dijanjikan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Salah satunya dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat. Misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini, kata Alex. Jadi Bapak Ibu di sini ada informasi bahwasanya misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai. Maksudnya gini, jadi ini menyangkut dengan P3K part-time mungkin Bapak Ibu, di mana kebutuhan atau keterampilannya itu hanya dibutuhkan di waktu tertentu saja. Nah, ini akan mungkin bisa diprioritaskan seperti itu. Dari sini ya Bapak Ibu, dari pembahasan ini, karena di sini ada informasi. Pada waktu yang bisa disepakati bersama, ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Jadi dengan adanya mungkin semoga saja P3K part-time itu di sini nantinya Bapak Ibu bisa mengakomodir. Misalnya Bapak Ibu dibutuhkan dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, pendapatan yang diterima nantinya itu tidak lebih berkurang, tidak boleh berkurang dari pendapatan yang diterima saat ini kalau kita bahas dari yang ada di sini. Kemudian prinsip ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga kita bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah, ujarnya. RUU disusun dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen ASN secara keseluruhan. Tujuan akhir adalah menciptakan ASN profesional yang berjiwa melayani dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Hal lain yang dijelaskan adalah tidak ada lagi pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat. Ada bab yang menentukan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS, tegas Alex Denny. Jadi saat ini di RUU ASN nantinya akan ada undang-undang yang mengatur bahwasanya PNS itu tidak semena-mena. Nah, jadi tidak bisa semena-mena dan tidak bisa dipecat. Nah, di sini sudah dijelaskan ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS, di garis bawahi di situ. Kemudian Alex Denny juga mengungkapkan revisi UU ini memiliki tujuan agar pemerintah bisa menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Soal peningkatan kapasitas ASN, mobilitas yang fleksibel, hingga manajemen yang semakin terdigitalisasi menjadi bagian integral dalam RUU ini, ujar Alex Denny. Uji publik ini turut mengundang berbagai elemen, mulai dari akademisi perguruan tinggi di sekitar UNES hingga perwakilan Pemda di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Rektor UNES Prof. Martono mendukung revisi RUU ini. Menurutnya, birokrasi saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Prof. Martono memberikan 3 hal yang menjadi masukan kepada pemerintah. Pertama adalah kepastian status kepegawaian. Benar sekali, kepastian status kepegawaian dari honorer ini sangat dibutuhkan oleh semua honorer. Kedua yakni kepastian pemberian pelayanan maksimal bagi masyarakat. Ketiga adalah kesejahteraan ASN. RUU ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang dan kami mendukung. Kami yakini UU ASN ini pasti memberikan yang terbaik, terutama kesejahteraan ASN. Sehingga ASN yang berkinerja tinggi akan mendapatkan reward yang tinggi. Pungkas Prof. Martono. Ini merupakan dokumen Humas dari Humas Menpan RB. Semoga dengan adanya RUU ASN ini bisa mengangkat derajat bagi tenaga honorer. Itu yang terpenting sebenarnya Bapak Ibu. Sehingga untuk perekrutan selanjutnya setelah tidak ada honorer, tidak ada non-ASN, itu bisa terselesaikan.
Dan dipastikan pemerintah daerah tidak boleh merekrut sembarangan. Nanti misalnya honorer sudah tidak ada. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu. Karena dengan adanya calo-calo seperti itu bisa membuat sistem yang sudah terintegrasi dengan baik ini bisa amburadul pasti itu. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.